Bagaimana kabar saudara Jogja? Bagaimana kabar impact di tempat ini? Luar biasa, saya tahu. Saya bukan hanya percaya tapi saya tahu. Saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan di tempat ini. Oh, saya nggak mendengar tepuk tangan yang paling meriah, saudaraku. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan di bulan November ini, saudaraku, Help from Above. Kalau minggu lalu kita sudah belajar 3 dimensi pertolongan Tuhan. Pastikan saudara benar-benar tangkap itu, saudaraku. Karena sangat disayangkan saya tuh melihat bukan Tuhan gak tolong loh. Tapi kadang karena tidak mengerti dimensi yang utuh dari pertolongan Tuhan. Kalau gak hati-hati saudaraku, Tuhan tolong. Tapi kita jadi penghalang pertolongan Tuhan. Berapa kali bahkan di antara anak-anak Tuhan sendiri, Bu. Tuhan bukan gak tolong. Dia tolong. Tapi karena kita tidak mengerti, kita tidak fully mempercayai 3 dimensi ini. Yes, Tuhan tolong. Tapi karena kita tidak aware, kita melewatkan, kita miss pertolongan Tuhan. Saya berdoa hari ini setiap jemaat keluarga Allah di tempat ini kau bisa tangkap 3 dimensi ini secara utuh. Minggu yang lalu kita belajar, saudaraku. Yang pertama, Tuhan bisa tolong saudara lewat tangan saudara sendiri. Pastor, apa yang dimaksud? Kerja. Kerja. Saya tahu saya mungkin terdengar keras, saudaraku. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau kau tidak kerja janganlah engkau makan. You will be amazed dengan bagaimana Tuhan sanggup pakai tanganmu. Talenta-talenta yang sudah dia deposit in you. You will be amazed how he can use you to help you. Yang kedua, saudaraku, Tuhan bisa tolong saudara melalui pertolongan orang lain. Amin, ketika saya berbicara tentang orang lain, it can totally be anyone. Anyone at all. Minggu yang lalu kita sudah belajar. Dalam kasus bangsa Israel secara ekstrim Tuhan pakai tangan musuh untuk menolong bangsa Israel. Ada banyak yang tidak pernah membayangkan, sudah ketika kita baca Alkitab, seringkali kita cuma melewatkan begitu saja, kita tidak sungguh-sungguh membayangkan apa yang terjadi. Berapa banyak orang Israel pada saat itu, saudaraku, ketika Tuhan pakai tangan orang Mesir, berpikir, ya ampun pastor, yang dulu-dulu aja dimintain jerami aja segitunya, saya diinjak-injak. Kalau enggak hati-hati, saudaraku, mereka langsung berkata kepada Tuhan, enggak mungkin. Tuhan mau tolong. Tapi karena ketidakpercayaan mereka, tangannya tidak bisa bekerja. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Mungkin enggak, saudara? Tuhan mau pakai orang Mesir pada saat itu. Tapi ada sebagian dari orang Israel sendiri mengatakan seperti ini. Pastor, ya ampun, ditolong musuh kita, nehi. Make sense enggak, saudara? Berapa banyak saudara akan melakukan hal yang sama? Karena harga dirimu, karena attitude-mu, karena sikapmu, Tuhan mau tolong. Tapi kau menutup pintu atas pertolongan dalam kehidupanmu sendiri. Jadi yang kedua, saudaraku, Tuhan bisa pakai tangan orang lain. Tapi yang ketiga, Pak, dia bisa pakai tangannya sendiri. Kita akan masuk, saudaraku, di minggu ini pada dimensi yang ketiga ini. Kita buka terlebih dulu Yesaya pasalnya yang ke-59. Kita akan lihat ayatnya yang ke-16.
Saya bacakan buat saudara. Saudara boleh buka Alkitab saudara, tapi cukup buka Alkitab aja ya saudaraku, jangan lanjut balas WA ya saudara. Kita baca ya dari depan ya. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Keadilannya lah yang membantu dia. Ayat yang kita baca ini berbicara tentang bagaimana Tuhan turun tangan sendiri tanpa bantuan satu orang pun manusia. Bahkan di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini saudara. Ia heran bahwa tidak ada yang tampil dan tidak ada yang membela. Tidak ada yang membela. Maka ia memakai kuasanya sendiri untuk menyelamatkan dan memberi mereka kemenangan. Dengar ini saudaraku. Kalau tidak ada satu manusia pun yang mau dipakai untuk menolong engkau, dia bisa turun tangan sendiri untuk menolong saudara-saudara. Aminmu. Yang paling keras tepuk tangannya, yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan Tuhan yang saya kenal saudaraku, sampai detik hari ini, Tuhan yang saya kenal, dia masih sama. Kalau dulu dia sanggup tolong, hari ini pun, saat ini pun, dia masih bekerja untuk menolong pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Jogja, yuk tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Belajar untuk percaya, saudara. Saya tantang saudara, dare to believe. Kalau kau bisa percaya, saudaraku, dia sanggup pakai tanganmu. Yes, pastor, saya percaya Tuhan sanggup pakai tangan saya sendiri. Oke, that's good, saudaraku. Kalau saudara berani percaya dia bisa pakai tangan orang lain. Why is it so hard to believe? Dia bisa pakai tangannya sendiri. Oh, I'm very excited, saudaraku. Saya sangat excited. Saya percaya bukan satu kebetulan firman Tuhan ini disampaikan. Saya tahu sejak dari hari ini sampai menjelang akhir 2021, ada orang-orang di tempat ini yang sanggup tangkap rema ini, saudaraku. Akan ada pertolongan-pertolongan ajaib yang spektakuler. Tuhan kerjakan atas hidup saudara. Dare to believe. Berani percaya, saudara. Pertanyaannya sekarang, Pastor, mujizat seperti apa sih yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan saya? By the way, inilah yang saya sebut sebagai miracle from above ya, saudaraku. Mujizat yang dari atas. Mujizat seperti apa yang Tuhan mau kerjakan? Yang pertama, saudaraku, ada dua, saudara. Yang pertama, mujizat yang Tuhan mau kerjakan adalah mujizat keselamatan, saudaraku. Kita buka Yesaya pasalnya ke-63, ayat ke-8 sampai 9. Mujizat keselamatan. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Izinkan saya mengatakan ini, saudara. Tahukah saudara? Dia tidak menggunakan siapapun untuk menyelamatkan saudara. Dia tidak mengutus dutanya. Dia bahkan tidak mengutus malaikatnya sekalipun. Ketika berbicara tentang keselamatan,
Yesus turun tangan sendiri. Itu sebabnya saudaraku, di atas kayu salib itu, kita yang seharusnya binasa, tapi untuk saudara dan saya dia turun tangan sendiri. Sehingga engkau yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Boleh saya dengar aminmu yang paling keras dari tempat ini? Dia tidak utus siapapun. Tidak malaikatnya. Concerning you and I. Untuk saudara dan saya. Dia turun tangan sendiri. Itu sebabnya kalau ada mujizat terbesar, saudaraku. Yang boleh saya katakan kepada saudara melebihi mujizat apapun, itulah mujizat keselamatan. Saya berdoa saudaraku. Kalau hari ini ada di tempat ini saya nggak tahu saudara. Maybe this is the first time you come. Ini pertama kalinya mungkin kau datang. Atau mungkin dimanapun saudara kau mendengar khotbah ini. Izinkan saya mengatakan ini saudaraku. He is looking for you. Dia cari engkau. Bukan kebetulan kau datang di tempat ini. Dan kalau ada di antara saudara hari ini yang kau belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini segera berlari dan terima mujizat terbesar yang bisa diterima seseorang dalam hidupnya. Salvation, keselamatan untuk jiwamu. Itu yang pertama saudaraku. Mujizat yang dia mau kerjakan dalam hidupmu. Tapi yang kedua saudara. Mujizat. Berbagai macam mujizat. Yang saudara dan saya butuhkan. Selama kita masih ada di dunia ini saudaraku. Ingat ini saudara. Dalam mujizat keselamatan. Betul, pengampunannya itu sekarang. Tapi kan masuk surganya masih nanti toh saudaraku. Setelah saudara terima keselamatan, saudara masih di bumi ini. Dan selama saudara masih ada di muka bumi ini, yang namanya masalah itu datang silih berganti. Berapa banyak dari saudara setuju dengan saya, masalah nggak pernah datang ketok pintu. Ada saudara yang namanya masalah datang, permisi saya mau masuk. Kalau ada begitu langsung ditendang aja saudaraku keluar. Berapa banyak yang setuju dengan saya saudaraku, kita butuh pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, mujizat yang kedua ini saudara. Dalam setiap kehidupan kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau di zaman perjanjian lama dengan tangan Tuhan sendiri loh, Tuhan kerjakan pertolongannya. Masih ingat Pak bagaimana dengan tangannya dia belah Laut Merah? Betul? Masih ingat bagaimana dengan tangan yang sama dia menolong Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur berapi? Dan dengan tangan yang sama saudaraku, dia bungkam mulut singa. Sehingga Daniel selamat. Kabar baiknya saudaraku, di perjanjian baru, dia belum berhenti. Bagaimana dia mengeluarkan Paulus dan Silas dengan tangannya sendiri Pak.
Tidak satu orang pun membebaskan mereka. Dengan tangannya dia keluarkan Paulus dan Silas dari penjara. Berapa kali saudara baca di dalam Alkitab? Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, bahkan yang mati dibangkitkan. Tapi lebih dahsyatnya lagi, dengar ini saudaraku. Bukan hanya di perjanjian lama, bukan hanya di perjanjian baru, sampai detik hari ini. Dia masih tolong saudara dan saya. Itu sebabnya. Saya perkatakan sekali lagi. Karena jujur saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini. Saya rasakan sesuatu yang kuat saudaraku. Sebelum 2021 ini berakhir. Akan ada orang-orang yang mengalami pertolongan spektakuler yang dari Tuhan. Oh kalau mau tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Ini yang dialami dalam hidup Yosua. Saya ajak saudara melihat saudaraku. Yosua pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Pertolongan seperti ini yang dialami dalam hidup Yosua. Saya bacakan ayat 8 ya, nanti kita pelan-pelan ya saudaraku ya. Tetap stay di pasal itu. Saya akan pelan-pelan mengajak saudara membaca ayat ini satu demi satu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan bertahan menghadapi engkau. Sampai di situ saudara. Ini ayat ini bercerita tentang apa saudaraku? Satu ketika saudaraku. Yosua harus berperang melawan gabungan dari 5 pasukan dari 5 kerajaan besar pada zaman itu. Saya tambahin lagi ya saudara, to make it even membuatnya lebih seru lagi saudara. 1 lawan 1 aja ada chance kalah ya Pak ya. Ini 1 lawan 5 Pak. Dan ini gak main-main Pak, ini kerajaan besar-besar di zaman itu. Dan membuat lebih seru lagi saudaraku. Bukan hanya Yosua melawan 5 gabungan 5 kerajaan besar. Tapi pada saat itu saudaraku, Yosua tuh ada di dalam perjalanan yang panjang Pak. Pasukannya itu berjalan semalam-malaman, belum istirahat, belum tidur. Langsung besoknya perang saudara. Mau saya kasih fakta yang lebih menarik lagi saudara. Perangnya ini saudaraku, di medannya musuh. Yosua bukan perang di rumahnya sendiri, di kandangnya sendiri. Dia perang di kandang musuh saudaraku. Secara manusia, berapa banyak dari saudara setuju dengan saya, chance kemenangan Yosua sangat kecil. Nonsense saudara untuk menang. Tapi kita lihat ya, ayat 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ayat 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka Makeda. Sudah. Terjadi kemenangan, ada pertolongan Tuhan. Sampai di ayat yang ke-9, 10 tadi saudara. Kita melihat dengan cara bagaimana Tuhan tolong Yosua. Dengan cara bagaimana? Pakai tangan Yosua sendiri saudara. Tuhan tolong dengan tangan orang Israel sendiri. Mereka maju, terlepas dari semua kenyataan yang ada di depan mata, Tuhan pakai tangan mereka, Tuhan kacaukan musuhnya, saudaraku, sehingga mereka menang. Ini cara pertama, saudaraku. Jadi dengar baik-baik, hari ini, boleh saya lihat tangan-tangan dikedangkan seperti ini? Jangan remehkan tangan yang kau kedangkan ini, saudaraku. Melalui tangan-tangan ini, Tuhan sanggup pakai untuk tolong hidupmu. Kadang kau terlalu meremehkan dirimu sendiri.
Yes, dia sanggup pakai engkau. Yes, dia sanggup tolong engkau dengan tangan ini. Tapi wait, saudaraku, wait. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan apa? Sedang mereka melarikan diri, musuh melarikan diri di depan orang Israel. Dan baru di lereng Bet Horon, saudara. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka. Sehingga mereka mati. Dengar ini saudara, dengar ini. It's getting funner. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Kali ini saudara, Tuhan turun tangan sendiri. Yang mati kena batu lebih banyak daripada yang mati kena pedang, saudara. Kalau Tuhan sudah mau turun tangan, saudara akan, bahkan saudara bercerita pun, orang akan geleng-geleng kepala seolah-olah tidak percaya apa yang kau alami atas hidupmu. Pernahkah saudara membaca ayat ini dengan lebih teliti, saudara? Saya tuh kalau baca ayat ini, saya tuh geleng-geleng loh Pak. Kebayang nggak? Itu kan hujan dari atas batu. Loh kok kenanya cuman musuhnya, saudara? Kepikir nggak, saudara? Itu hujan loh. Kok pas? Pletok, jatuhnya ke musuh. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Tuhanmu jitu. Come on. Kadangkala bukan hanya kau meremehkan tanganmu sendiri, kau remehkan Tuhanmu. Baca dengan teliti, saudara. Itu peletak nggak ada yang kena ke kepalanya pasukan Israel. Peletak jatuh semua kena ke musuh. Ketika Tuhan sudah mau tolong engkau ya saudaraku, engkau akan dibuat jatuh cinta dan takjub dengan bagaimana dahsyatnya Tuhanmu sanggup turun tangan atas hidupmu. Dan gak berhenti sampai di situ, saudara. Oh, saya kalau baca kisahnya Yosua nih, keren sekali, saudaraku. Ayat 12 kita lanjutkan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuh. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Adakah di sini yang berani mengatakan ini tangan manusia? Bisa manusia menghentikan matahari dan bulan? Nonsen. Kita sepakat ya saudara? Hanya tangan Tuhan yang bisa kerjakan ini. Bahkan ketika firman ini diberitakan, coba saudara. Apa yang saat ini kau alami? Yang hanya tangan Tuhan sanggup kerjakan. Ketika dia tolong engkau harus berkata dengan mulutmu, itu tangan Tuhan. Sama seperti di ayat 14 ini, belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Ini yang saya doakan jadi atas hidupmu. Sebab yang berperang untuk orang Israel. Yang berperang untuk engkau. Yang berperang untuk keluargamu. Yang berperang untuk pekerjaanmu. Yang berperang untuk kelompok selmu adalah Tuhan. Saya nggak mendengar tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus ya. Saya berdoa itu jadi atas hidupmu. Pertanyaannya sekarang saudaraku, Pastor, oke, kita butuh pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa tolong saya? Bagaimana supaya Tuhan bisa bekerja atas kehidupan saya? Yang pertama saudara, saya bagikan 3 poin. Yang pertama, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Seriously saudara.
Kalau saudara, kita belajar dari kehidupan Yosua tadi ya saudara. Bagaimana Tuhan bisa tolong sedemikian rupa dalam hidup Yosua ini saudaraku. Yosua tuh punya hubungan, koneksi yang sangat kuat dengan Tuhan. Tidak banyak orang melihat sisi ini dari Yosua mungkin ya. Saya rasa ada lebih banyak orang tuh melihat Yosua lebih ke man of war-nya ya mungkin ya Bu ya. Kayak dia yang maju di depan gitu kan, dalam semua kisah-kisah itu kayak ya saudara menemukan Yosua ini dia man of war gitu. Saudara jarang menemukan satu kayak cerita bagaimana, karena yang dikesankan itu masih mungkin yang terbersit di benak kita ya saudara. Itu kisah ketika Yosua maju perang, Musa di atas pegang tongkat gitu kan. Jadi langsung kesannya tuh Musa yang doa, urusan doa itu Musa yang dekat sama Tuhan, Yosua ini man of war-nya. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat dari sisi yang berbeda. Jangan salah loh saudaraku. Saya rasa ya, orang yang tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, ketika 12 pengintai, 10 yang lain mundur, enggak bisa loh saudara. Yosua dan Kaleb tetap berdiri teguh memegang janji Tuhan. Itu ada alasannya loh saudara. Tapi tidak banyak yang melihat sisi itu. Banyak orang berpikir dari sisi Yosuanya yang perang, Pastor. That's true. Ada satu ayat saudaraku, saya akan bacakan buat saudara yang berhasil menangkap sedikit dari seperti apa hubungan Yosua itu dengan Tuhan, saudara. Kita buka Keluaran pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11, media boleh bantu saya? Ada? Saya harus buka sendiri karena ini enggak ada di ayat sebenarnya, saudaraku. Oke. Keluaran 33 ayatnya yang ke-11 saya akan buka, sudah keluarkah? Sudah. Saudara bisa bantu saya baca sama-sama? 23. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Enggak heran dong orang berpikirnya Musa gitu kan. Segitunya Musa sama Tuhan gitu. Tapi lanjutkan saudaraku. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Siapa yang kembali? Musa. Tapi ayat ini belum selesai. Lanjut yuk, dikatakan apa? Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, selanjutnya, media, come on. Oke, saya buka sendiri saja ya. Dari media, bisa dimunculkan? Saya buka sendiri aja saudaraku. Keluaran 33 ayat yang ke-11, yuk. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musanya doa. Musa udah balik. Yosua masih ada di sana untuk terus berdoa. Ini yang gak banyak diketahui orang-orang saudaraku tentang Yosua. Dan hebatnya dari satu orang ini saudaraku, saya takjub saudara dengan Yosua. Kenapa saudaraku? Bahkan di saat di mana orang ini sudah berhasil mengalahkan tanah perjanjian, masuk ke tanah perjanjian saudara. Ibaratnya kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-harinya, hidupnya itu sudah diberkati Tuhan, habis-habisan. Dia enggak kekurangan apapun. Masih ingat satu kalimat pamungkas dari Yosua, saudaraku. Yosua pasal 24 ayat 15. As for me and my house, we will serve the Lord. Di saat yang lain sudah diberkati, mereka meninggalkan Tuhan. Di saat mereka diberkati, sibuk dengan berkat yang Tuhan berikan. Yosua berdiri di depan bangsa itu. Dengan satu kalimatnya dia berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Saya rasa ya saudaraku,
Tidak ada orang yang tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan yang bisa mengatakan ini. Di pandemi ini saya melihat banyak hal. Berapa banyak anak Tuhan berguguran. Berapa banyak yang imannya goyah. Hanya orang yang punya koneksi kuat dengan Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan, yang berani mengatakan, as for me. Saya nggak peduli orang lain mau nggak pelayanan lagi, saya nggak peduli orang lain sudah nggak ke gereja lagi. As for me and my house, we will serve the Lord. Saya belajar tentang hubungan seperti ini dengan Tuhan itu dari satu gereja di Nigeria. Saudara. Kenapa saya nggak habis-habisnya sampai detik hari ini masih menceritakan kepada saudara? Karena dari gereja ini ya saudaraku, saya tuh nggak pernah ngeliat tempat lain yang sampai segitunya menekankan hubungan sama Tuhan. Tidak ditekankan dalam bentuk yang kayak harus doa, kayak terus, enggak saudaraku. Tapi itu sesuatu yang saudara bisa lihat Pak, rasakan dengan sangat jelas. Ketika kami ada di sana ya saudaraku, saya sudah berkali-kali ceritakan itu kepada saudara. Mereka tuh kalau ngadain yang namanya konferensinya mereka ya, mereka tuh gila saudara. Selesainya tuh jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi, hari terakhir selesai jam 5 pagi, itu serius saudara. Kita pulang, rombongan Indonesia pulang ke area tempat kita tinggal, itu udah kayak sayur itu loh saudara. Udah kayak enggak ada tulangnya tuh loh. Jalan itu udah kayak yang saudara akan menemukan benar-benar kayak limbung gitu saudara. Udah ya kayak apa rohnya hampir lepas gitu saudara. Tapi saudara tahu, orang-orang Nigeria ya saudara, mereka pulang maju ke depan mimbar, berdoa. Sampai titik terakhir kami masuk mobil, mau keluar dari area ya saudara, mau keluar dari gedung. Saya tuh masih melihat mereka terus berdoa. Dan kalau orang Nigeria doa saudara, itu bukan menikmati hadirat Tuhan. Doanya tuh bukan gini. Enggak. Mereka tuh kalau doa ya, rakasyarakara, urapakasyarakara, enggak bisa cuman duduk gini Bu. Mereka tuh kalau doa, keluar dari kursi, urakapasyarakara. Jam 5 pagi, kita sudah kayak sayur. Ini di bawah saudara. Saya tuh sampai ngeliatnya tuh sampai satu-satunya tempat yang saya pergi dan saya tidak bisa berkata apa-apa saudara. I'm speechless. Yang lain saya masih bisa berkata, oke, lampunya dibeginikan, sistemnya dibegitukan. This one I'm speechless. Orang-orang mereka ketika jaga kami ya saudara, mereka tuh punya kayak apa ya, aturan saudaraku, kayak aturan tidak tertulis yang kalau tamu belum masuk kamar, orang yang dampingi kami tuh nggak boleh tidur saudara. Ada satu waktu di mana kami tuh saking semangatnya ngobrol, kami kumpul gitu, sharing apa yang kami dapatkan. Namanya juga kan sambil masak Indomie gitu kan saudaraku. Ya gimana, tengah malam orang Indonesia kan saudaraku. Masak Indomie, duduk, ngobrol, cerita. Yang kami nggak ngerti saudaraku, ini orang tuh duduk di pojokan gitu ya saudara. Kalau orang Indonesia yang saya perhatikan, pasti sudah buka handphone, terus gini. Apapun itulah, jawab WhatsApp kayak, posting di sosial media kayak apapun, main game kayak. Sudah tahu apa yang ibu itu lakukan sudah? Duduk di pojokan sambil nungguin kita saudaraku. Makan Indomie. Dia baca Alkitab. Dan itu day by day saya lihat loh Pak. Wah saya di sana itu enggak bisa apa-apa saudara. Seriously. Saudara, tidak banyak gereja di Indonesia ini ya yang melakukan puasa seperti gereja kita 50 hari berturut-turut seperti itu gitu saudaraku.
di sana mereka itu benar-benar men-setting jemaatnya untuk segitunya ngejar Tuhan gitu. Saya butuh saudara untuk mengerti satu hal ini. Puasa 50 hari yang buat sebagian besar orang Kristen, wow, di sana dilakukan setahun minimal 3 kali. Dan pendetanya kalau ngomong gini saudara, you can fast for 50 days, or if you fast, jadi puasa 50 hari itu pagi sampai buka jam 6. Tapi di sana itu biasa yang namanya puasa, or pendetanya akan ngomong, kamu bisa puasa ngebleng. Apa? Ngebleng itu saudaraku. Saudara bisa benar-benar puasa sama sekali enggak makan. Maka dia punya perhitungan yang berbeda, saudara. Di Indonesia yang seperti itu dianggap gerejanya sudah ngeroh, saudara. Tapi itu biasa di sana. Tidak heran, saudara. Yang namanya mujizat di sana, itu tuh banyaknya kayak batuan apa, saudara? Tersebar di mana-mana gitu loh, kayak apa sih, saudaraku? Nah, masalahnya, ini yang saya ingin menekankan di sini. Saya mau disclaimer dulu, saudara. Siapa bilang gereja kita ngejar mujizat, itu dari mana, saudara? Dari mana pikiran seperti itu? Mujizat, Bu, itu bonus. Makanan sehari-harinya anak Tuhan. Kalau saudara dekat sama Bapak, sama seperti ketika anak saya dekat sama saya, tak bawa pergi kemana-mana, jalan ke mall dia ikut, nanti tengah jalan dia bilang, Mom beliin ini. Halo? Ada di sini yang kalau bawa anaknya pergi, Mom mau minta mainan. Mom, itu lapar, enak sekali. Mujizat itu kayak gitu dulu, saudara. Lah kok dikejar? Selama kau anak, hubunganmu dengan bapakmu dekat. Ngapain ngejar mujizat? Terlalu rendah. Saya menyayangkan saudaraku dalam hal ini. Kalau saudara mau melihat pertolongan seperti itu, pastikan kau punya koneksi dekat dengan Bapakmu di atas. Nempel kayak anak saya sama saya, saudaraku. Nempel kayak perangko. Cicik-ciciknya yang lain gak ikut, gak dapat apa-apa. Tapi yang satu ini pulang dengan senyum lebar. Dia bawa satu plastik, saudara. Doa saya itu jadi atas hidupmu. Satu plastik, bahkan lebih. Jadi atas hidupmu. Punya koneksi dekat dengan Bapak, Pak. Jangan hanya datang pas butuh. Jangan hanya datang ketika butuh. Dan saudara teriak, kok nggak ditolong-tolong? Come on, it doesn't work like that. Tapi kalau kau deket, levelnya beda. Sorry Pak, kalau kau deket, baru ngomong cul sedikit aja. Saudara nggak perlu yang sampai jengking-jengking, baru ngomong cul sedikit aja. Anak saya tuh cuman ngomongnya lembut loh saudaraku. Mami, itu cantik sekali ya. Gula-gula kapas saudaraku. So cute katanya. Dia tuh bahkan gak ngomong loh saudara, Jen mau, enggak. Cuman lihat saya dengan mata kelincinya itu loh saudaraku. Mami, itu aja saudara. Terus saya jadi mamanya yang gak tega loh, dia gak minta aja dah tak beliin kok saudara. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Oh saya sungguh berdoa ya saudaraku atas keluarga Allah. Ada orang-orang yang cintanya sama Tuhan itu melampaui berkat, melampaui segalanya. Cuman pengen dekat sama Tuhan aja, itu aja. Bukan yang lain-lain. Perkara kedekatanmu itu membuahkan begitu banyak pertolongan dan keajaiban atas hidupmu, so be it.
terjadi atas hidupmu. Dan ketika kau terima semuanya itu ya saudaraku, sama seperti anak saya. Sampai di rumah, pamer. Saudara. Langsung lari ke tempat ciciknya. Cici, Jen dapat ini. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Saya jadi mamahnya seneng loh saudara. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sesimpel itu. Tuhanmu. Di Nigeria saya belajar hubungan dengan Tuhan. Itu bukan hanya ketika kau butuh. Di sana saya belajar hubungan dengan Dia. Pastor E.A. Adeboye selalu nyebut Tuhannya itu Daddy. Bapak. Itu hubungan dekat antara bapak dengan anaknya, tidak heran. Semua keajaiban-keajaiban itu terjadi begitu rupa. Saya berdoa itu juga terjadi di Indonesia. Terjadi di Jogja. Terjadi atas hidupmu. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku. Yang kedua, bolehkah saya katakan ini? Iman dan mujizat itu segaris lurus. Bangun imanmu. No faith, no miracle. Karena dia segaris lurus. Enggak bisa tidak, saudaraku. Kebayang enggak sih, saudara? Untuk Yosua, perang lawan 5 kerajaan, itu enggak sesederhana yang saudara pikirkan loh. Berapa banyak anak Tuhan sudah dengar suara Tuhan, tapi imannya enggak nyampe. Loh, ngaku jujur, saudara. Berapa banyak dari saudara-saudara sudah dengar Tuhan suruh? Jalan enggak? Enggak. Imannya enggak nyampe. Iman, Pak, dengan mujizat. Satu garis lurus. Nomor 1 denger, rema. Cari rema. Anak Tuhan tuh kalau ada masalah ya saudaraku, biasanya senengannya ini loh saudara yang jadi masalah tuh. Anak Tuhan tuh kalau datang masalah tuh BBI, saudara. Motis BBI. BBI, banyak saudara. Ribut aja. Cerita betapa dahsyatnya masalah, betapa dia nggak sanggup lagi, betapa sudah nggak kuat, betapa Masuk balik pintu. Cari rema. Pastor maksudnya cari rema tuh gimana? 3 anak saya tuh berkali-kali ceritakan ini, tapi saya tahu nggak banyak orang bisa nangkep itu. 3 anak saya itu semua sudah divonis masing-masing itu punya resiko kematian ataupun resiko cacat, saudara. 3-tiganya. Cara saya ngalami mujizat bagaimana, saudaraku? Tiap hari, saya dengan suami itu kompakan. Saya bacakan Alkitab 3 pasal. Jadi saya 3 pasal, suami saya 3 pasal. Suaranya terdengar. Itu everyday di dalam kandungan. Sampai di titik tertentu saya baca 1 ayat ya saudara. Kalau saudara nyari itu ayat tuh bisa lompat itu loh saudara. Itu rema. Anak saya yang pertama, remanya segala yang berasal dari atas, di atas segalanya. Saya katakan ke anak saya, Ci, kamu di atas virus, kamu di atas semua sakit penyakit. Karena vonisnya dokter kalau enggak, sorry saudaraku, maaf telinganya tuli, salah satu organnya cacat, maaf mental retarded, keterbelakangan mental. Itu rema yang Tuhan berikan. Anak saya kedua enggak bisa gede saudara, 8 bulan 2 minggu, berat hanya 1 kilo. Vonis dokternya ke anak saya yang kedua sudah dikatakan, maaf ya Bu, dan bahasanya tuh pengen tak jitak ya dokternya tuh saudaraku. Ya ngomong tapi ya enggak gitu. Dia bilang saudaraku, anakmu ini nanti tumbuh besarnya kuntet katanya. Loh kan ya mama ya sakit hati toh saudara, anaknya diomongin gitu. Anak saya nomor 1 tinggi. Anak ini masa dikatakan nanti enggak akan pernah bisa tinggi katanya saudara. Cebol katanya.
Jadi kamu jadi mama terima ya? Oh saya makin enggak terima loh saudara. Tak bawa perkara saya di hadapan Tuhan langsung saudaraku. Pulang dari dokter saya bawa, saya enggak terima anak saya dibilang cebol. Saya berperang saudaraku, benar-benar saya cari. Saudara tahu apa remanya? Tuhan kasih waktu itu. Aku Alfa Omega, 8 bulan 3 minggu saya dapat rema itu. Saya makan apapun yang gemuk saya, anak saya enggak naik beratnya saudara. Karena muntir gitu saudaraku. Jadi asupan makanan tuh enggak bisa masuk. 8 bulan 3 minggu saya dapat rema itu. Aku Alfa Omega, aku tahu permulaan anakmu, aku tahu endingnya. Sejak hari itu apapun yang saya makan masuk ke anak saya. Dia lahir 2 kilo 95 on. Enggak mungkin. Hanya selisih kayak 2-3 minggu sebelum anak saya lahir. Enggak mungkin beratnya nambah hampir 3 kali lipat. Anak saya yang ketiga, saya udah tenang-tenang. Wah ini paling enak nih, enggak ada masalah apa-apa nih. Wah aman, lahir aman. Saya udah, wah puji Tuhan. Lah 5 hari sebelum lahiran saudaraku. Perasaan saya enggak enak, Tuhan dorong saya untuk ke dokter. Dicek plasenta apa namanya itu ya saudara. Jadi plasentanya itu nelen air ketuban saudara. Jadi air ketubannya habis tanpa ketahuan. Itu kalau saya enggak benar-benar hari itu didorong Tuhan saudaraku. Dokter sudah ngomong, anakmu sudah babai. Karena habis itu langsung saya enggak boleh pulang, langsung diadakan tindakan saudaraku. Anak saya ketiga. Tiga-tiganya semuanya saudaraku. Itu hasil pergumulan rema. Mbak I dan BBI enggak menolong. Yuk masuk ke kamarmu, cari rema. Tapi setelah Tuhan kasih rema Bu, iman, jalan. Roma 1:17 orang benar hidup oleh iman. Bukan oleh perasaan, bukan oleh cara pikir kita sendiri. Sehebat apapun kita, orang benar hidup oleh iman. Saya berdoa itu jadi atas hidupmu. Bangkitkan imanmu. Yang ketiga saudaraku, yang ketiga saya tutup dengan ini saudara. Berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Saya tahu di masa-masa seperti ini ya saudaraku, banyak orang Kristen yang kehilangan kepercayaannya dan kehilangan keberaniannya. Ada banyak yang mengatakan kepada saya, pastor saya udah doa-doa mau sampai mulut saya berbusa. Saudara jadi kayak apa ya saudaraku, enggak berani ngomong kata-kata profetik lagi. Saudara kira jadi Yosua mengatakan matahari berhenti di lembah Ayalon, bulan berhenti. Itu menurut saudara loh, saya tanya saudara, do you dare to say it? Saya tuh pernah ngalami dalam hidup saya, ada waktu-waktu saudaraku, dimana ketika saya mau ngomong aja kayak I don't dare. Saudara pikir gampang Yosua ngomong kayak gitu? Matahari berhenti, bulan berhenti. Hanya orang-orang yang punya hubungan kuat sama Tuhan, hanya orang-orang yang imannya sudah ditempa, berani ngomong kayak gini. Tahukah saudara, ada satu bagian tubuh kita yang kecil, kelihatannya enggak dianggap, tapi powernya besar sekali. Mulut. Itu sebabnya banyak saudara dengar kata-kata ini kan, mulutmu harimaumu. Pernah dengar kata-kata itu? Tapi sebaliknya kalau saudara pakai mulut saudara dengan cara yang benar, itu benar-benar jadi harimau yang benar-benar menerkam saudaraku. Powernya besar. Dia sudah taruh itu di mulutmu saudara. Ada waktu di mana Musa ngalami sama saudara. Mengalami pandemi seperti ini ya saudaraku. Sama, Musa juga pernah ngalami masalah saudara. Sampai dia berjumpa semak duri, menyala api tapi enggak terbakar Pak. Itu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya berdoa melalui masa pandemi ini, sekali lagi kau mengalami perjumpaan dengan Yesus. Imanmu dibangkitkan lagi saudara. Mulutmu tidak dibungkam. Engkau yang hari-hari ini, selama ini, mulutmu sudah dibungkam. Engkau takut.
Nanti kalau aku ngomong nggak kejadian gimana, Pastor? Apa betul itu perkataan profetik? Saya berdoa sungguh-sungguh, saudara. Karena saya melihat nih, akan ada orang-orang di tempat ini yang somehow saudara bisa tangkap aja. Kami juga sama loh, saudara. Ada waktu ya, saudara. Sekian 7 tahun yang lalu ya. Pastor Obaja tuh utus kami untuk pergi ke Jakarta. Itu enggak gampang. Seriously. Bukan keinginan saya dengan Pak Ajo untuk pergi ke Jakarta, saudaraku, pada saat itu. Pergumulannya lama. Dan by the way, gereja kita di Jogja saat itu sedang maju-majunya. Di Jakarta itu, saudaraku, gerejanya tutup. 10 tahun, saudara. 10 tahun. Jakarta itu berjuang sampai di satu titik, literally gereja di Jakarta itu sudah mati, saudara. Diserahkan kepada Pak Obaja. Dan dengan santainya Pak Obaja sampaikan kepada saya dan Pak Jo, sana ke Jakarta. Saya rasa ya saudaraku, tutup mata aja saudara, kalau jadi saya sudah bisa ngelihat toh saudara. Ini gereja 10 tahun udah mati saudara. Jogja bertumbuh pesat saat itu. Tantangan saya ya saudaraku, saya tantang saudara. Do you dare to believe when you see nothing? Berani gak percaya ketika yang saudara lihat itu nothing? Kalau percayanya setelah jadi Bu, semua orang bisa. Waktu saya berangkat ke Jakarta itu nangis saudara, saya nangis. Bukan hore gitu enggak saudara, nangis. Itu saat dimana saya sampai ngambil puasa 100 hari. I see nothing. Tapi kalau kau belajar berjalan bersama dengan Tuhanmu, Tuhanmu tidak pernah salah. Saya belum melihat apa-apa pada saat itu saudaraku. Tapi hari ini Tuhan memberkati. Saat ini saudaraku, sister church saudara yang ada di Jakarta, size-nya mungkin sudah setengah size kota gereja kita yang ada di Jogja ini. Yang tadinya sudah mati. Ada yang sudah mati dalam hidupmu? Yang secara manusia orang-orang banyak mengatakan tidak mungkin bisa. Saya selalu katakan, masuk ke ruang steril, masuk ke ruang kedap, cari Tuhanmu habis-habisan di sana. Manusia terbatas, tidakkah pandemi ini sudah mengajarkan setiap kita? Manusia terbatas, uangmu terbatas. Ayo sama-sama yuk katakan. Tolonganmu datang darimu. Mari saya sebut cepat untuk berdiri bersama-sama. Pengharapanku Padamu ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yuk jemaat, yuk sama-sama kita katakan yuk. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Biar piano saja pujikan lagu ini. Saudara, kalau kau hanya cari Tuhan untuk dapat pertolongan, untuk dapat mujizat, maka kalau Tuhan gak tolong kau kecewa. Kalau kau belum melihat jawaban dan mujizat, kau mundur.
Tapi kalau kau cari dia karena kau sayang dia, karena dia segalanya. Ditolong gak ditolong itu bukan urusan nomor satu. Engkau melayani, engkau beribadah gak ada urusan dengan mujizatnya Tuhan. Karena buat engkau dia segalanya, itu aja. Saya berdoa yang seperti inilah jemaat keluarga Allah. Tapi justru ketika engkau cintanya sama Tuhanmu mati-matian seperti ini. Saya perkatakan saudara, dalam hidupmu keajaiban demi keajaiban itu tidak pernah berhenti-hentinya. Yes. Sampai kau bingung, mau yang mana yang disaksikan duluan. Karena terlalu banyak. Hari ini saudaraku, engkau yang berkata, Tuhan, aku butuh engkau. Aku tidak mau tanpa engkau. Tuhan, pertolonganku bukan dari manusia. Tuhan, bukan dari sekelilingku. Tapi dari engkau dan dari engkau saja, katakan dengan suaramu saudaraku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Engkau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Gunung batu Tuhan, keselamatan kami hanya namamu, di dalam-Mu Tuhan. Hari ini saya sungguh-sungguh berdoa saudaraku. Satu demi satu pribadi lepas pribadi tempat ini dibangun semakin melekat dengan Tuhan. Amin. Dibangun semakin erat hubungannya dengan Tuhan. Amin Tuhan, amin. Dibangun punya dasar iman yang kuat. Amin, amin. Tidak hidup oleh perasaan, tidak hidup oleh pikiran. Kenapa saudaraku? Perasaanmu bisa membingungkan. Perasaanmu bisa berubah dengan cepat. Pikiranmu terbatas. Tapi kalau kau dibangun atas dasar iman, karena rema yang daripada Tuhan, hidupmu kokoh. Amin. Yes, amin. Sejak dari hari ini, berani perkatakan atas hidupmu saudaraku. Engkau bukan ekor, engkau kepala. Yes, amin. Masa depanmu gilang gemilang. Amin. Karena dia tahu rancangannya atas engkau. Bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera. Amin. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan kedua tanganmu yang kau angkat dibuatnya berhasil. Amin. Oh Yesus Tuhan. Tidak henti-hentinya dari mulutmu.
kesaksian demi kesaksian demi kesaksian Yes, demi kesaksian. Amin. Dengan betapa baiknya Tuhan, betapa murah hatinya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhanmu. Itu jadi atas hidupmu. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati pemberitaan Injil. Amin. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, katakan bersama dengan saya, amin.